Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mungajar Hermawan dari absen 9. Nama saya Gesya Aule dari absen 17. Nama saya Reza Puji Rahmansyah dari absen 33. Yang pertama ada pertanyaan yaitu apa itu algoritma? Algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu. Di dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika program. Bisa dibilang bahwa algoritma adalah aspek utama ketika developer membuat program dengan bahasa pemrograman apapun. Yang kedua, cara penyajian algoritma itu ada dua cara. Bagaimana untuk penyajian algoritma programming? Nah, untuk cara penyajian yang pertama ada cara penyajian pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan program secara informal dengan kaidah sendiri daripada menggunakan aturan yang ditetapkan bahasa pemrograman. Tujuannya yaitu agar alur logika yang tulis lebih mudah dipahami manusia. Yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dalam suatu program. Tujuan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengurangi risiko salah tafsir. Yang ketiga, cara kerja algoritma pemrograman. Di dalam pemrograman, algoritma bekerja dengan mengandalkan tiga aspek utama, yakni input, proses, output. Ketika pengguna memasukkan data atau perintah, komputer akan menganalisis dan mengeksekusinya sesuai alur algoritma untuk menghasilkan output yang diharapkan. Selanjutnya, algoritma pemrograman terdiri dari tiga macam konstruksi. Apa saja itu? Yang pertama ada algoritma sekuensial. Algoritma dengan prosedur yang berjalan dari satu proses ke proses berikutnya untuk mencapai hasil akhir. Contohnya merebus air mentah hingga air matang. Algoritma pencabangan. Algoritma yang menjalankan keputusan berdasarkan kondisi tertentu dengan dua atau lebih percabangan. Misalnya jika nilai ujian lebih dari 75 maka hasilnya lulus ujian. Yang terakhir ada algoritma pengulangan. Algoritma yang menjalankan urutan perintah berulang-ulang hingga beberapa kali. Contohnya menampilkan bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 hingga 50. Halo guys, David di sini. Selanjutnya, fungsi algoritma pemrograman apa saja? Fungsi algoritma pemrograman yang pertama adalah mengotomatiskan solusi permasalahan yang ingin diselesaikan program. Yang kedua, menyederhanakan alur kerja dan logika program untuk memudahkan programmer menulis kode atau coding. Yang ketiga, mencegah penulisan kode program yang sama secara berulang. Yang keempat adalah memudahkan penelusuran masalah apabila terdapat bug atau program yang error. Yang kelima adalah meringankan pekerjaan programmer saat mengupdate atau menambah fitur-fitur baru di program. Selanjutnya ada jenis-jenis algoritma pemrograman. Yang pertama ada algoritma brute force. Algoritma brute force adalah jenis algoritma yang mencoba semua kemungkinan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada algoritma rekursif. Jenis algoritma yang kedua adalah algoritma rekursif. Pada algoritma pemrograman ini, masalah diselesaikan sedikit demi sedikit dengan cara membaginya ke dalam beberapa kondisi yang serupa. Yang ketiga ada algoritma sorting. Algoritma sorting adalah jenis yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya dari abjad A sampai Z atau jumlah angka besar ke kecil. Selanjutnya ada algoritma searching. Algoritma searching tipe algoritma yang digunakan untuk mencari suatu data, baik yang sudah disortir maupun belum, menggunakan query yang spesifik. Selanjutnya ada algoritma hashing. Algoritma hashing sebenarnya mirip dengan algoritma searching. Namun bedanya, hashing tidak hanya mencari data, tapi juga mencocokkan query pencarian dengan kunci ID yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada contoh algoritma pemrograman. Di dalam pemrograman, algoritma untuk menjumlahkan dua angka adalah sebagai berikut. Langkah pertama, masukkan angka pertama. Langkah kedua, masukkan angka kedua. Langkah ketiga, komputer menjumlahkan angka pertama dan kedua. Langkah terakhir, komputer menampilkan hasil penjumlahan. Sekian
video penjelasan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.